الحمد لله وإن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم معاشر المسلمين جماعة خطبة Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih terus memberikan kepada kita nikmat besar, nikmat sehat yang bisa kita rasakan. Seluruh anggota badan kita masih bisa kita inginkan sesuai dengan maunya kita. Kita masih bisa melangkahkan kaki kita, masih bisa mengedipkan dan melihat apa yang disaksikan oleh mata kita. Semua ini merupakan bagian dari nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus iman dan Islam. Datangnya kita ke masjid menuju panggilan ini karena ada iman dalam diri kita. Mudah-mudahan setiap bentuk rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah, semoga dengannya Allah pun akan menambahkan nikmatnya untuk kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini Al-Khatib berwasiat khususnya kepada diri Al-Khatib dan umumnya kepada para jemaah, marilah kita menjaga dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Iman dan takwa yang dapat menumbuhkan amal salih yang nyata sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kurang lebih 20 hari ke depan kita akan sama-sama memasuki kembali hari raya kedua kita. Setelah bulan lalu kita masuk di bulan pertama dalam hari raya kita, yakni Idul Fitri, kita akan bertemu dengan Idul Adha. Ada satu ibadah yang lekat dengan itu, yakni kurban. Dan mungkin kita sudah paham tentang itu, tetapi bagaimana kita meyakini atau memahamkan esensi kurban dalam kehidupan, bukan hanya kurban dalam arti menyembelih hewan kurban saja. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita dalam surat Az-Zariyat bahwa hakikatnya kita ini diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, ada al-istithna, pengecualian. Kalau bukan karena ini maka aku tidak ciptakan, kurang lebih demikian. Maka untuk apa diciptakan? Illa liya'buduni, untuk beribadah kepadaku. Salah satu bentuk ibadah adalah ketaatan, dan makna ibadah al-khudu' wa ta'ah, tunduk dan patuh, taat kepada Allah. Baik taat dalam melaksanakan perintahnya, termasuk taat dalam menjalankan atau mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka Allah pun perintahkan kepada kita
sebetulnya sebuah perintah. Kita hafal ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Memang kalau kita lihat dalam penafsirannya, al-khitab atau dhamir kaf dalam inna a'tainaka, kami berikan kepada engkau, di sini khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita mau bahas secara umum, bahwa Allah pun telah memberikan kepada kita al-kautsar, satu makna dari situ adalah nikmat yang banyak. Kalau kita mau hitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, oh subhanallah, banyak. Maka apa yang diminta Allah setelah itu? Fasalli lirabbik wanhar. Maka cara bersyukur ada dua yang disampaikan dalam ayat ini. Salatlah, wanhar, dan berkurbanlah. Wanhar di sini memang dalam arti menyembelih hewan kurban. Maka kita lihat kurban sendiri dari kalimat qarraba yuqarribu, yang artinya mendekatkan. Segala sesuatu yang kita lakukan yang nanti dapat mengeluarkan dari apa yang kita jaga selama ini hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal mula dikenalnya kurban diabadikan dalam surat Al-Maidah ayat 27, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, watlu alaihim naba abnai adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Watlu alaihim, ceritakan kepada mereka duhai Muhammad. Siapa? Tentang ibnai Adam, dua putra Nabi Adam, bil haqq, dengan kisah yang sesungguhnya, yakni tentang Qabil dan Habil. Idh qarraba qurbanan, ketika keduanya memberikan kurban kepada Allah. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ketika keduanya menghadapkan kurban, yang satu diterima, yang lainnya tidak diterima. Kita lihat apa sebabnya. Qabil mempersembahkan kepada Allah yang sifatnya seadanya, tapi Habil mempersembahkan kepada Allah yang terbaik. Maka kurban pada hakikatnya kita melakukan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan sekedarnya. Kita datang ke sini untuk salat Jumat bukan sekedar salat Jumat, tapi betul-betul menjalankan karena ini bentuk daripada peribadatan kepada Allah. Datang dengan penuh keikhlasan. Kita berpuasa di bulan Ramadan bukan sekedar karena perintah puasa saja, tapi sadar betul untuk apa kita berpuasa. Kita mengeluarkan harta di jalan Allah, memasukkan uang ke keropak yang berjalan di hadapan kita, bukan sekedar ala kadarnya kita memberikan, tapi karena betul sadar mengapa kita harus seperti itu. Sama dengan nanti yang kita keluarkan dalam kurban, bukan sebatas nominal yang kita keluarkan untuk sapi atau kambing, tapi kenapa kita berkurban. Maka bagi kita yang mungkin masih datang ala kadarnya, bisa jadi fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Bisa jadi ibadah-ibadah salat kita belum diterima, bisa jadi ibadah puasa kita belum diterima, bisa jadi kurban yang nanti kita siapkan pun belum diterima. Kenapa? Belum menghadirkan hati karena keikhlasan kepada Allah. Terlebih untuk mereka yang belum melakukan itu. Maka pantas saja, kalaupun kita secara manusiawi katakan, pantas saja Allah mengatakan 31 kali Allah ulangi dalam Al-Quran, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat besar Tuhanmu yang manakah yang kalian dustakan. Allah berikan nikmat yang banyak, waktu yang banyak, kesehatan yang prima. Allah minta sebentar saja untuk beribadah kepada Allah, mengangkat kedua tangan mengucapkan Allahu Akbar. Berapa banyak yang menolak? Padahal di sini ada korban, waktu ada korban, tenaga, jalan ke masjid, waktu siang seperti ini panas, pagi dingin,
Maka pantas Allah mengatakan, nikmat besar yang mana yang kalian dustakan? Ketika kita diberikan nikmat sehat oleh Allah, diminta 30 hari dari 360 hari berpuasa, masih banyak yang tidak melakukan. Padahal Allah hanya minta sedikit. Termasuk dari harta yang banyak kita kumpulkan, Allah hanya minta sedikit. Sekali dalam setahun, yuk kita keluarkan. Itu pun kembalinya untuk kita sendiri. Kurban yang nanti kita hadapkan bukan semata-mata untuk Allah, tapi justru kembalinya untuk diri kita sendiri. Uang yang kita masukkan ke dalam kelopak yang mengajak kebaikan di hadapan kita, hakikatnya bukan untuk siapa-siapa, melainkan untuk kita sendiri. Wa ma tasaddaqta fa abqaita. Maka para hadirin rahimakumullah, esensi kurban itu pada hakikatnya berjalan dalam setiap kehidupan kita. Dalam salat ada kurban, mendekatkan diri kepada Allah, atau korban dalam pengertian kita berkorban tenaga, waktu dan segala macamnya. Dalam puasa ada korban, dalam sedekah ada korban. Jangan sampai nanti kita menjadi seperti Qabil yang ketika beribadah hanya mengedepankan ala kadarnya. Berikan secara ikhlas dalam hati. Untuk apa kita salat? Untuk apa kita bersedekah? Untuk apa kita berpuasa? Untuk apa kita berkurban? Di antaranya karena keikhlasan kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Karena pada hakikatnya semua ibadah itu kembalinya adalah kepada keikhlasan kita dalam berbuat. Maka jangan asal sudah beribadah, jangan asal sudah berkurban, tapi perlu kita mohonkan kepada Allah ada roja, harapan agar setiap ibadah kita diterima. Rabbana taqabbal minna. Inilah yang diucapkan Nabi Ibrahim sesaat setelah selesai membangun Ka'bah. Tetap beliau meminta kepada Allah diterima ibadah-ibadahnya. Maka para hadirin rahimakumullah, mari kita jadikan setiap bentuk ibadah kita faham apa yang sedang kita lakukan, dan kita sadar betul kita melakukan untuk siapa. Karena hakikatnya apapun yang kita lakukan atas nama Allah, hakikatnya pasti kembalinya untuk diri kita sendiri. Jika kita melakukannya bukan karena Allah, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi justru karena kita melakukannya untuk Allah, yakin setiap yang sudah kita lakukan, yang sudah kita keluarkan, pasti kembali kepada kita sendiri. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Setiap kebaikan yang kita lakukan, hakikatnya kebaikan itu kembali untuk diri kita sendiri. Mari kita tanamkan keikhlasan kita menjelang hari raya Idul Kurban nanti. Kita keluarkan yang terbaik yang kita siapkan, yang terbaik yang kita mampukan. Dan semoga setiap yang terbaik itu juga terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على رسوله المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
واعلموا أيها الجماعة أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت يا الله سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارحمنا يا الله بترك المعاصي أبدا أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن أتكلف ما لا يغنينا ورزقنا فيه يا الله حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم يا الله ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة مجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين